Saya berharap saudara mengerti. Untuk menjadi raja, supaya Indonesia diberkati dan saudara semua menjadi raja, menjadi bendaranya Tuhan, saudara harus punya mental ini. Jadikan uang itu benda bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Imam tidak diberkati untuk kaya, tetapi raja dijadikan Tuhan untuk kaya, untuk menjadi bendaranya Tuhan. Dalam cerita Samuel, saudara, Samuel tidak pernah ngotong-ngotong domba persembahan atau apa, nggak pernah. Dia nggak punya harta karena dia hanya punya visi dari Tuhan. Tetapi yang kaya siapa? Raja Saul, Raja Daud. Karena dia dipanggil menjadi raja. Saul jatuh karena dia merasa bahwa kerajaan Israel itu miliknya. Jadi tidak mau memberikan kepada Daud yang sudah ditunjuk Tuhan. Dia jatuh pertama kali karena dia mengambil harta jarahan yang seharusnya dibunuh semua. Saudara bisa baca kisah Saul, bagaimana kejatuhan Saul sehingga Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Saya berharap saudara dapat mengetahui hal ini supaya saudara punya mental seperti Daud, yang pada saat akhir hidupnya dia mengajak semua bangsanya untuk memberikan apa yang dia punya kepada Tuhan, karena dia tahu semuanya milik Tuhan. Saudara harus mengerti hal ini. Saya berharap Indonesia ini punya raja yang sangat banyak, sehingga ekonomi dikuasai oleh Indonesia. Saudara-saudara semua menjadi raja yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara sudah punya ini, saudara, saya akan sharingkan cara mendapat berkat dari Tuhan. Cara diberkati atau cara menjadi raja. Sebetulnya hal ini sudah sering disaringkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya, saudara. Orang Indonesia itu kalau seneng kalau dikotbahi tentang piye caranya sudah disugih, ya saudara. Piye caranya jadi kaya, seneng. Siapa yang nggak mau kaya, saudara? Semua orang pasti mau kaya. Tapi untuk jadi kaya, saudara harus punya syarat yang tadi saya katakan. Bisa dipercaya. Jangan merasa memiliki. Menjadi bendaranya Tuhan. Kalau Tuhan suruh apa, nggak perlu tanya ke Tuhan. Wong Tuhan yang punya kok. Kayak tadi ATM nggak perlu tanya. Mau buat beli apa uangnya, kan nggak perlu tanya gitu. Kalau saudara seperti itu, apa saudara mau menabung di bank itu lagi? Kan nggak mungkin. Kalau saudara punya bendara seperti itu, apa saudara akan angkat bendara itu lagi? Nggak mungkin. Sama, Tuhan juga. Oleh karena itu saudara harus punya mental ini dulu. Kemudian saudara, saya berharap saudara menangkap hal yang tadi, saudara. Karena untuk diberkati itu mudah. Gampang. Saya akan sharingkan, saudara. Untuk diberkati dalam Tuhan. Pertama yang harus kita lakukan apa, saudara? Cara supaya kita menjadi raja. Supaya gampangannya supaya dewi sugih. Wong raja itu harus kaya, saudara. Kalau nggak kaya nggak bisa dukung visi, nggak bisa. Ini cara kaya atau cara menjadi raja. Syarat yang pertama kita baca dulu, saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ini ayat yang sangat terkenal. Semua orang tahu. Bahkan sering dikhotbahkan di mana-mana, saudara. Saya yakin sudah banyak hamba Tuhan yang ngotbahin cara menjadi kaya. Yang pertama apa, saudara? Kita baca Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan
Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita harus cermati kata yang pertama. Apa, saudara? Usahakanlah. Harus apa, saudara? Berusaha. Orang kalau ingin diberkati, tiap hari kerjanya tidur terus, gak bakal, saudara, berkati. Ada lagi, saudara. Kita baca Mazmur pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama, juga terkenal. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya baca, saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Syaratnya apa, saudara? Kata terakhir, diperbuatnya. Harus ada apa? Yang diperbuat. Sekalipun saudara membaca Alkitab siang dan malam, sekalipun saudara tidak kumpul dengan pencemooh, tetapi jika tidak ada yang diperbuat, tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang diperbuat, Tuhan mau berkati gimana? Tetapi kalau saudara merenungkan siang dan malam Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dekat dengan Tuhan, apa saja yang diperbuat berhasil. Ya kalau nggak merenungkan, jangan berharap berhasil, saudara. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, nanti saya jelaskan, saudara. Alkitab saja berkata, saudara. Saudara mungkin pernah membaca. Orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang yang tidak mau bekerja, Tuhan berkata, jangan makan. Gak mau bekerja kok. Buat apa makan? Iya, saudara. Kemudian setelah yang saat pertama diperbuat, yang kedua apa? Tekun. Berbuat itu harus tekun, saudara. Banyak, saudara, hal-hal yang kalau saudara pernah ketemu dengan penulis dimanapun, penulis buku dimanapun, kalau dia tidak tekun, tidak akan berhasil. Orang yang bekerja cuman di sini 1 minggu, kemudian keluar pindah sana lagi, sini keluar pindah sana lagi, tidak bisa diberkati. Karena apa? Dia tidak tekun. Untuk diberkati, kita harus tekun. Kalau jualan, ya jualannya tekun. Punya usaha yang tekun. Pasti diberkati. Yang ketiga apa, saudara? Kreatif. Dalam bekerja, kita harus kreatif. Kita harus punya ide-ide. Kalau saudara sering baca firman Tuhan, saudara akan punya ide-ide yang keluar dari firman Tuhan. Kreatif, Pak, jualan, kita harus kreatif. Oh, yang laku mana ya? Kita adakan survei, apa yang hari ini laris. Oh, kalau dulu, saudara, waktu pertama keluar internet, modem. Oh, kita kreatif, kita beli modem, kita jual modem. Sekarang apa, saudara? Misalnya sekarang apa? Yang laris apa? Tablet. Atau apa? Kita usaha gitu. Kreatif, saudara. Kalau sudah harga jualnya sudah nggak market sell-nya sudah nggak lagi naik, sudah. Kalau saudara pengusaha, saudara, ya sama. Saudara karyawan juga menjadi karyawan yang kreatif. Saya di gereja punya teman sepelayanan. Saya sangat berharap teman-teman saya sepelayanan itu orang-orang yang kreatif. Nggak perlu diketok baru bunyi, nggak perlu. Jadi misalnya saudara, ini misalnya gereja saya mengadakan lomba 17 Agustus. Ini misalnya, saudara, untuk anak-anak sekolah minggu. Orang yang kreatif, dia akan cepat, saya ambil apa yang perlu diperlukan untuk lomba. Tapi orang yang nggak kreatif,
dia akan diem aja. Kalau enggak disuruh, maaf saudara, itu tolong dibantu, atau itu tolong gimana, dia enggak berangkat, diem aja. Itu enggak kreatif. Tapi orang yang kreatif, oh itu harus begini, dia langsung melangkah, langsung tahu apa tugas yang harus dilakukan. Begitu juga karyawan, pengusaha, semua harus kreatif. Bos pun enggak senang saudara kalau punya anak buah yang enggak kreatif. Jalan batu, kalau enggak dikasih batu enggak jalan saudara. Kayak robot itu loh saudara. Robot-robot anak kecil itu kalau nggak dikasih batu nggak bisa jalan, gitu nggak bisa. Jadi harus kreatif, punya ide. Saya harus melakukan ini, saya harus begitu. Yang ketiga, tidak putus asa. Maaf saudara. Yang keempat, tidak putus asa. Kita nggak boleh putus asa. Orang yang putus asa itu saudara, itu seperti kehilangan segalanya. Saya pernah dengar cerita ada seekor kodok saudara, katak ya saudara. Katak itu kalau dia menyeberangi air saudara, sungai atau dia melihat daratan, dia akan kuat. Tetapi ketika dia tidak melihat daratan, dia akan lemah. Kata itu saudara, ketika dia putus asa, dia sudah tidak mampu berenang. Tetapi ketika dia melihat harapan, ketika dia semangat lagi, ketika dia punya semangat, maka dia bisa mampu melewati atau berenang 2 kali lipat kemampuannya. Tapi kalau dia putus asa, gak ada semangat lagi, tenggelam, mati saudara. Amsal mengatakan saudara, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita putus asa, kita tidak semangat lagi, maka tulang kita kering, kantong kita kering, usaha kita kering, pekerjaan kita kering. Gak ada hasil. Karena apa? Kita gak punya semangat. Kita sudah putus asa. Orang yang putus asa sudah berkata tidak, itu sudah berhenti, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita ketika berkata bisa ya, maka kita akan berusaha, berjuang, tetap semangat, tidak putus asa, sehingga kita diberkati Tuhan. Kemudian saudara, ini yang terpenting saudara. Matius mengatakan, tanamlah hartamu di surga. Di bumi, ngengat dan karat merusak. Pencuri mencuri. Ngengat dan karat itu bicara apa saudara? Bicara masalah hidup, sakit penyakit, kecelakaan, kebakaran rumah. Pencuri pun juga saudara. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak tanam harta kita sebagai mana mestinya kita sebagai bendahara melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan tanam harta kita di surga, kita tidak akan bisa menikmati. Kita hanya diberkati, tetapi tidak untuk menikmati. Saya berharap saudara tahu ini. Jangan sayang, jangan ragu, karena kita hanya bendahara. Uangnya siapa? Tuhan. Saya tuh sering saudara mendengar, bahkan tidak jauh lah dari saya pelayanan saudara. Sering ada orang yang datang, tolong dong saya didoakan supaya dapat pekerjaan. Kemudian didoakan saudara. Waktu belum bekerja, sering datang ke gereja, dan arti setiap minggu rutin datang ke gereja saudara. MK datang atau Komsel datang. Tetapi ketika dia dapat pekerjaan, hilang. Nasibnya tidak lama saudara, ya miskin lagi. Itu yang terjadi. Tuhan tuh bisa dalam sehari, bahkan tidak hanya dalam sehari, dalam 1 jam atau dalam sedetik menghabiskan uang saudara. Menghabiskan uang atau berkat milik Tuhan diambil sendiri sama Tuhan, langsung bisa.
dengan cara apapun. Banyak orang yang punya usaha, waktu usahanya kecil, dia masih setia ke gereja, setia dengan Tuhan. Tetapi ketika dia usahanya menjadi besar, dia sibuk sendiri. Sibuk memikirkan pekerjaannya, sibuk menjaga uangnya supaya tidak berkurang. Dia tidak tahu bahwa uang itu milik Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara sudah menjadi raja, sudah menjadi bendaranya Tuhan, tetap berhubungan dengan Tuhan, tetap intim dengan Tuhan, tetap ibadah, jangan tinggalkan ibadah. Percuma saudara tinggalkan ibadah, kemudian ngengat dan karat merusak, sakit penyakit merusak, menghabiskan uang saudara, masalah, kebakaran rumah, kecelakaan mobil, semua bisa merusak, bangkrut, atau apapun bisa merusak. Oleh karena itu, ketika saudara dalam puncak, ketika saudara menjadi rajanya Tuhan, tetap ibadah, tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Ini yang terpenting saudara. Saya berharap kita sekarang mengerti apa panggilan kita. Apakah kita menjadi imam atau menjadi raja? Dan kita menjadi raja yang dapat dipercaya. Menjadi raja yang tahu bahwa semua milik Tuhan. Kita hanya bendaranya Tuhan yang dapat dipercaya. Jika semua ini dilakukan saudara, tidak lama, karena Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Tidak lama lagi Indonesia akan menguasai dunia. Tuhan akan menghancurkan, meruntuhkan yang satu, tetapi meninggikan yang lain. Dan itu saya berharap Indonesia. Saya berharap semua menangkap ini. Supaya janji Tuhan benar-benar untuk Indonesia. Tuhan tidak berpaling ke negara lain. Tangkap saudara. Saudara harus menjadi raja. Saya juga berharap menjadi raja saudara. Sebenarnya, kalau saya boleh milih, saya mau menjadi raja. Enak menjadi raja saudara. Tetapi saya tahu panggilan saya bukan raja. Saudara yang punya panggilan raja, setia kepada Tuhan dan jadilah raja yang baik. Jadi bendara Tuhan yang baik. Tetap ibadah, tetap dekat dengan Tuhan, tetap intim dengan Tuhan. Duduk dekat di bawah kaki Tuhan. Terima kasih saudara. Semoga saudara mengerti. Semoga saudara menangkap segala sesuatu. Dan saya yakin Tuhan menyertai kita. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.